Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, kembali lagi bersama Maryama Sirah Channel. Pada video kali ini kita akan belajar dari kisah seorang sahabat mulia, sahabat yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, sahabat yang sangat dirindukan surga, hingga suara sandalnya sudah terdengar di surga. Dialah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lanjut videonya, silahkan untuk memencet tombol subscribe dan aktifkan terus lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari Maryama Sirah Channel. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, Bilal merupakan putra dari pasangan Rabab dan Hamamah. Mereka berdua adalah budak dari pembesar Quraisy. Pada saat orang tuanya meninggal, Bilal bin Rabah diwariskan kepada seorang tokoh Quraisy dari Bani Jumah bernama Umayyah bin Khalaf. Ketika kabar tentang Islam mulai menyebar di kalangan penduduk Makkah, tak terkecuali kepada Bilal bin Rabah, maka hatinya pun menjadi sangat penasaran. Meskipun para pembesar Quraisy membenci dakwah Nabi, namun mereka tidak mengingkari bahwa Nabi adalah seorang yang amanah, jujur, dermawan, tinggi akhlaknya dan berani. Hal ini menjadikan Bilal yakin bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran, sehingga mendorong hati dan raganya untuk segera mendatangi Nabi dan mengimani risalahnya. Ya, Bilal telah masuk Islam dan termasuk orang yang paling awal masuk Islam. Hari-hari pun berlalu. Kebencian pembesar Quraisy kepada dakwah Nabi kian besar. Namun, mereka tidak dapat membendung dakwah Nabi. Bahkan yang menerima Islam terus bertambah. Hal ini menyebabkan kebencian orang-orang Quraisy berubah menjadi penyiksaan, terutama kepada pemeluk Islam yang lemah dan tidak memiliki pelindung, tak terkecuali Bilal bin Rabah. Keislamannya diketahui oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Umayyah pun tak segan-segan untuk menyiksa Bilal. Bilal diikat tangannya dan diarak keliling kota Makkah dan diserahkan pada anak-anak untuk bahan cacian. Punggungnya dicambuk, ditanam dalam tanah. Dalam kondisi yang terluka badannya, Bilal ditelentangkan di bawah terik matahari dan dadanya ditindih dengan batu besar. Namun bukannya menyerah, Bilal justru bersabar dan hanya mengucapkan Ahad, Ahad, Ahad. Hingga lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Melihat Bilal yang disiksa, maka As-Siddiq segera membeli Bilal dan kemudian dimerdekakan. Ketika Allah mengizinkan nabinya untuk berhijrah ke Madinah, Bilal pun ikut berhijrah bersama para sahabat yang lain. Kemudian Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansar. Nabi Muhammad kemudian membangun masjid sebagai pusat kegiatan Islam. Ketika datang waktu sholat, maka para sahabat berdiskusi dengan apa caranya memanggil orang-orang untuk sholat, hingga akhirnya Allah memberikan petunjuk dengan lafaz azan yang hari ini kita dengar bersama-sama. Bilal kemudian menjadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan dalam sejarah Islam.
Bilal senantiasa mengikuti peperangan bersama Nabi hingga tiba saatnya penaklukan kota Makkah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk membebaskan Makkah dari kesyirikan. Setelah Makkah bersih dari berhala-berhala, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk naik dan mengumandangkan adzan di atas Ka'bah. Kemudian Bilal pun naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan di sana. Sungguh indah momen saat itu, di tempat yang paling indah dan kesempatan yang sangat berharga. Maka dengan seketika hiruk pikuk kehidupan kota Mekah terhenti oleh kalimat-kalimat Islamiyah seperti desiran angin sepoi-sepoi yang menenangkan, karena di belakang itu terdengar berulang kali suara yang sangat indah, karena di belakang itu terdengar berulang kali suara yang sangat indah dalam kekhusyuan, dan kalimat itu dilantunkan oleh Bilal. Saat perpisahan dengan sang kekasih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang sangat sedih, tak terkecuali Bilal, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihannya tidak serta-merta hilang. Bahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan, perasaan sedih itu sangat kuat menancap di dalam hati dan jiwa Bilal. Hingga ketika Bilal mengumandangkan azan, ketika sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal menangis, tak sanggup untuk melanjutkannya. Saking sedihnya, beliau meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak lagi mengumandangkan azan, karena tidak kuat menahan kesedihan dan kerinduan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal kemudian berpindah dari Madinah menuju Syam dan wafat di negeri Syam. Dalam sebuah riwayat dari Sa'id bin Abdul Aziz mengatakan, ketika Bilal mengalami sakaratul maut, ia berkata, besok aku akan bertemu kekasihku Muhammad Rasulullah beserta golongannya. Kemudian istrinya berkata, sungguh sangat malang. Maka Bilal berkata, sungguh sangat mengembirakan. Demikianlah Bilal bin Rabah. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya mengangkat derajatnya menjadi mulia. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya membawanya kepada kemuliaan. Surga merindukanmu wahai Bilal, sang muadzin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari Bilal bin Rabah, sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya sebagaimana Bilal bin Rabah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.